Pernah nggak lo duduk bareng cewek cantik, pinter, elegan, dan mungkin kalian berpikir, kalau gue kaya, tajir, mungkin dia bakal suka balik sama gue. Bro, gue di sini bukan mau kasih motivasi murahan. Gue mau bantu kalian lepas dari kebohongan besar yang udah lama kalian telan. Cewek itu sebenarnya nggak mencari cowok yang paling kaya. Mereka itu nyari cowok dengan spesifikasi tertentu. Cowok yang kadang justru nggak punya banyak uang sekarang, tapi punya energi atau punya visi ke depan sehingga bisa bikin cewek ini yakin dan stay. Di video kali ini gue bakalan bongkar 7 keinginan rahasia wanita yang seringkali mereka nggak sadar. Tapi begitu kalian punya hal ini di dalam diri kalian, lo bakal diingat terus sama cewek. Dan dia bakal ngerasa bahwa kalian adalah rumah untuk dia. Yang pertama adalah cowok yang gak mudah ditebak. Nah, di video ini gue akan ngasih tahu gimana caranya kalian bisa menjadi cowok yang gak mudah ditebak. Gue akan kasih contoh sehingga kalian itu bisa menerapkannya dalam PDKT maupun pacaran. Cewek itu sebenarnya nggak tertarik sama cowok yang terlalu gampang ditebak. Mereka itu suka ketegangan halus antara gue ngerti dia dan juga gue nggak sepenuhnya paham dia. Ini bukan soal game romansa cewek bro, tapi ini tentang jadi cowok yang beneran punya kedalaman. Jadi lo bisa deketin dia, bikin dia ngerasa connect sama kalian, lalu tarik mundur tanpa drama. Dan justru disitulah rasa penasaran dia mulai tertarik. Karena lo bukan cowok yang minta dimengerti, tapi lo adalah cowok yang bikin dia mau mengerti kalian. Dalam otak cewek, ketidakpastian seperti ini bisa mengaktifkan sistem dopamin. Dan itu bisa bikin cewek itu candu sama kalian. Tanpa kalian itu harus tampan dan juga kaya. Dan trik seperti ini seringkali dilakukan sama bad boy ataupun playboy yang mungkin lebih jago romansa. Gue akan kasih contoh biar kalian lebih paham. Misalnya hari ini lo balas chat dia cepet. Besoknya lo bisa balasnya agak lama, mungkin 15 menit kemudian, mungkin 1 jam kemudian. Tapi saat lo balas, lo harus bilang, sorry ya tadi ada kerjaan yang gak bisa gue tinggal. Atau lo juga bisa bilang, sorry ya tadi ada pekerjaan penting gitu sehingga gue nggak bisa balas chat lo secepat mungkin. Efeknya adalah cewek akan mikir bahwa lo itu nggak needy. Lo bisa slow respon tapi tetap terkoneksi, bukan ghosting. Sehingga dopamin cewek akan aktif karena lo itu nggak bisa diprediksi. Dengan cara ini lo akan memposisikan cewek nggak terlalu penting. Efeknya adalah cewek akan malah makin penasaran sama kalian dan nyari validasi ke kalian. Contoh yang kedua nih, misalnya lo itu nggak selalu nanyain dia duluan. Tapi ketika lo nanya itu pasti dalam. Lo nggak selalu jadi yang pertama ngechat dia. Tapi ketika lo ngobrol, lo ngajakin ketemuan, lo ngajakin ngobrol. Pertanyaan lo itu bukan pertanyaan yang basa-basi kayak udah makan belum, lagi apa gitu. Tapi langsung deep dan dalam gitu. Misalnya, gue kepikiran satu hal nih. Gimana kalau besok kita jalan ke pantai? Atau, kapan sih terakhir kali kamu itu ngerasa bener-bener dimengerti? Jadi lo itu nggak banyak nanya ke cewek, tapi sekali lo mengajukan pertanyaan, pertanyaan itu akan dalam gitu. Pertanyaan yang personal, pertanyaan yang benar-benar bisa menyentuh emosinya cewek. Efeknya dia itu bakal kaget karena lo nggak rutin muncul, lo nggak sering nanya, tapi pas lo muncul, pas lo nanya itu akan meninggalkan kesan yang dalam. Ibarat kata lo itu kayak hujan di malam hari. Gak setiap hari datang, tapi pas datang lo itu selalu meninggalkan bekas. Makanya gue sering bilang bahwa topik obrolan itu sangat penting untuk dikuasai. Karena pertanyaan yang kita ajukan sama cewek itu juga menentukan cewek ini akan interest sama lo atau tidak. Karena kalau pertanyaan lo itu seperti kebanyakan cowok pada umumnya, ya lo pasti akan dicap sebagai cowok yang biasa aja sama cewek. Apalagi kalau cewek itu sering digodain sama cowok lain. Itulah yang dinamakan permainan emosi, permainan romansa. Sehingga lo itu bisa jadi pria yang gak mudah ditebak. Yang kedua adalah jadilah cowok yang dominan.
Jadi dominan atau mendominasi itu bukan sesuatu hal yang galak atau kasar ya, tapi ini bukan tentang menjadi preman atau menjadi orang yang kasar seperti itu, bukan. Justru kebalikannya, ini adalah gimana caranya kita itu bisa menjadi cowok yang tegas dan gak gampang goyah gitu. Meskipun dunia lagi heboh, lagi drama gitu, cewek lo lagi marah-marah, tapi lo itu tetap tenang, gak gampang panik, dan gak mudah meledak-ledak. Kenapa ini penting bro? Karena cewek itu secara naluriah mereka itu pengen nyari rasa aman. Tapi bukan cuman rasa aman dari pelukan hangat kita atau bisikan manis kita. Tapi lebih kepada cewek itu pengen nyari cowok yang tegar, cowok yang bisa dijadikan dia itu sebagai sandaran. Bayangin aja kalau misalnya cowok lain udah kelabakan karena chat WA-nya nggak dibales, lo malah santai, nggak drama dan nggak overthinking. Itulah yang sebenarnya diinginkan wanita. Lo tahu betul kalau emosi itu adalah aset pribadi bro, bukan remote control yang bisa dimainkan sama wanita. Ini bukan berarti lo nggak peduli, tapi lo itu punya kendali penuh atas diri lo sendiri. Bukan lo yang dikendalikan wanita. Cewek itu sebenarnya punya radar untuk mengetahui dan untuk mengkalkulasi apakah lo itu bisa mengontrol emosi atau tidak. Dan momen dimana cewek itu ngetes lo, mungkin dengan sindiran, mungkin dengan drama, mungkin dengan tarik ulur atau marah-marah, reaksi lo itu bisa menjadi penentu. Jadi ketika cewek ngetes kalian, jangan ikutan emosi, jangan marah-marah. Kalau cewek drama, ya udah, lo tetap kalem, santai gitu, tetap sama dia, dengerin aja istilahnya ocehan dia gitu ketika lagi marah. Jadi intinya dominan itu bukan hanya soal ngatur cewek, tapi lebih kepada kita juga harus bisa mengatur diri kita sendiri. Sampai akhirnya cewek lo dan orang di sekitar lo secara alami bakal ikut menyesuaikan diri. Ketika mereka marah-marah ke lo, drama ke lo, dan lo diem aja, justru mereka lah yang akan ketakutan sama kalian. Karena dramanya mereka nggak lo respon. Yang ketiga adalah cowok yang sehat secara mental. Cewek ini sebenarnya udah kenyang sama cowok yang hidup dari validasi bro. Hari ini semangat, kadang drop, kadang dia update status apa, kadang dia flexing dan lain sebagainya. Sebenarnya yang wanita cari adalah cowok yang sudah selesai sama dirinya sendiri. Bukan berarti lo nggak punya luka, bukan berarti lo nggak punya trauma ya. Tapi justru karena lo pernah dikhianati, pernah terluka, punya banyak trauma, tapi lo masih bisa berdiri dengan tegak. Apalagi kalau lo itu menjadi orang yang banyak prestasi. Menjadi cowok yang mentalnya sehat itu nggak perlu terlalu banyak bicara. Kalau emang lo itu nggak jago ngomong bro. Karena cewek juga bakal ngerasa aman ketika sama lo. Cewek itu sebenarnya nyari cowok yang mentalnya sehat. Misalnya dia nggak mudah marah-marah, dia nggak mudah terpancing emosi, dia nggak suka ngomong kasar dan juga jorok. Percaya sama gue bro, semua cewek itu suka dengan tipe cowok seperti ini. Mungkin kenapa lo masih jomblo adalah karena vibe lo terlalu negatif atau toxic. Jadi suasana yang ada di dalam diri lo itu terlalu negatif dan juga toxic. Mungkin lo karena sering ngomong kasar atau mungkin lingkungan kalian itu terlalu negatif. Perlu lo ketahui bro, cewek itu bisa merasakan apakah lo suka ngomong kasar atau enggak. Apakah lo itu suka istilahnya colai atau tidak. Cewek itu sebenarnya bisa merasakan hal tersebut. Apalagi kalau kalian itu nafsuan. Nah cowok yang keempat adalah cowok yang jago ngasih perhatian dan juga bisa mendengarkan. Kalau kalian mau beda dari cowok yang lain, lo harus hadir sepenuhnya ketika cewek ini sedang ada masalah. Kuncinya adalah waktu cewek lagi down atau punya masalah, lo harus langsung ajak dia ketemuan. Ingat bro, ketemuan, bukan ngechat, bukan telepon. Saat ketemuan dia itu bakal cerita banyak ke kalian dan lo harus pegang tangan dan juga tatap matanya. Sehingga ketika lo mendengarkan ceritanya cewek,
lo itu bener-bener mendengarkan dia, bukan hanya dengerin pakai kuping, tapi lo itu juga mendengarkan sampai ke perasaannya dia. Sehingga lo bisa tunjukin keseriusan lo ketika mendengarkan dia, HP lo disimpan dulu, nggak usah mikirin kerjaan atau tagihan, lo harus fokus ke cewek tersebut. Dan juga lo nggak perlu jadi motivator, nggak perlu ceramah gitu, cukup lo duduk dan dengerin dia. Bikin dia itu ngerasa lega, bikin dia ngerasa tenang ketika dia sudah menceritakan tentang masalahnya. Tapi kalau misalnya cewek ini butuh nasihat, baru kalian nasehatin. Sebenarnya cewek itu ketika lagi ada masalah, dia itu sebenarnya juga punya solusinya sendiri. Hanya saja dia itu butuh validasi, dia butuh perhatian, dan dia butuh menumpahkan emosinya. Sehingga percuma banget kalau misalnya kalian kaya dan ganteng tapi nggak punya waktu untuk dengerin curhatannya cewek. Karena ketika cewek lagi ada masalah, dia itu butuh banget tempat untuk bersandar. Biasanya kalau lo nggak ada waktu, maka cewek akan cari orang lain. Bisa jadi orang ketiga atau bisa jadi bestinya dia. Sehingga peluang kalian diselingkuhin ketika nggak punya waktu sama cewek itu besar banget. Kalau cewek ini lagi ada problem atau masalah. Yang kelima adalah cowok yang bisa tenang. Ada tipe cowok yang nggak perlu pamer, tapi begitu dia masuk ruangan atau ketemu sama cewek, auranya itu kerasa banget. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari pria yang karismatik, pria yang punya banyak pengaruh. Jadi dia itu bisa punya banyak pengaruh bukan karena suaranya yang tinggi, tapi karena impactnya dia di dalam komunitas atau di dalam tongkrongan itu besar banget. Biasanya orang seperti ini nggak haus validasi, nggak butuh pengakuan, tapi justru itulah yang bikin dia lebih powerful. Sehingga banyak sekali cewek yang akan naksir sama cowok yang seperti ini, bro. Cowok-cowok seperti ini kalau di kuliah atau di sekolah mungkin bisa kalian temui gitu, misalnya ketua OSIS, ketua organisasi gitu, di mana mereka itu punya karisma yang cukup tinggi gitu, sehingga mereka dihormati dan punya pengaruh besar. Kalau kalian punya pengaruh besar di komunitas manapun ya, baik di sekolah, di kerjaan, atau di kuliah, maka lo itu pasti akan banyak direspek dan disukai sama cewek. Nah, buat kalian yang masih nontonin video ini sampai di sini, itu sebenarnya adalah bukti kalau lo itu bisa menjadi cowok yang berbeda, bro. Lo bukan hanya cowok yang mau hidup dari pujian, lo bukan cowok yang hanya membangun pondasi dari kekayaan, tapi lo itu adalah seorang cowok yang punya karakter. Cewek bisa tertarik sama cowok yang glamor, tapi dia bakal menyerahkan hatinya kepada pria yang lebih stabil secara emosi dan secara mental. Nah, sekarang kalian sudah sadar bahwa uang dan kegantengan itu bukan senjata utama untuk mendapatkan wanita. Justru senjata utama untuk mendapatkan wanita itu sudah ada pada diri kalian masing-masing, yaitu niat untuk berubah. Kalau kalian memang benar-benar pengen menjadi seorang pria idaman, ya lo bisa usahakan hal itu sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Mungkin lo nggak ganteng, mungkin lo nggak kaya, tapi kalau lo bisa jadi cowok yang berkarakter, lo bisa punya skill, lo bisa punya prestasi, itu bisa menutupi kekurangan yang lain, bro. Sehingga cewek itu masih bisa tertarik sama kalian. Yang keenam adalah cowok yang punya visi yang jelas. Cewek itu bisa tertarik sama banyak cowok, tapi dia cuma ikut sama cowok yang punya arah. Sehingga gue sering kali bilang, kalau kalian hidup, kalian harus punya tujuan, kalian harus punya cita-cita. Sehingga kalian tuh bisa menceritakan cita-cita itu sama cewek. Dan cewek itu bakalan mau mendukung kalian. Karena apa? Karena cewek itu suka cowok yang punya visi ke depan. Cewek itu suka petualangan. Sehingga ketika lo menceritakan itu, cewek itu pengen mengikuti petualangan lo untuk mencapai tujuan atau visi ke depan dari kalian. Dengan lo punya tujuan, dengan lo punya visi ke depan, itulah yang akan membuat hidup kalian itu lebih menarik dan lebih asik. Sehingga cewek itu mau untuk berpasangan dengan kalian. Dan yang terakhir adalah cowok yang menunjukkan progres. Daya tarik lo itu bisa datang dari rambut, parfum, outfit, ataupun progres kehidupan kalian. Misalnya gimana, bro? Misalnya gini, mungkin hari ini lo nggak punya pekerjaan, tapi
Lo tuh tetap berjuang nyari lowongan pekerjaan gitu, nyari kerja sana sini sampai akhirnya lo itu punya pekerjaan. Misalnya dulunya tuh lo itu nggak pinter, sekarang lo kursus, sekarang lo kuliah dan akhirnya lo bisa berprestasi. Sebenarnya cewek itu juga melihat dari progres kalian. Kalau misalnya hari ini lo itu biasa aja, tahun depan masih biasa aja, tahun berikutnya masih biasa aja, ya wajar kalau sampai hari ini lo masih jomblo. Tapi lo juga harus tahu bahwa cewek itu sebenarnya melihat semua cowok dari jauh. Dia itu mengamati gerak-gerik cowok sebenarnya, bro. Untuk apa? Ya untuk menilai siapa sih cowok yang punya progres terbaik. Dengan membaca masa lalu kita, dia itu bisa tahu apakah kita bakalan punya progres ke depan atau tidak. Kalau masa lalu kita bagus, kita pekerja keras, kita punya banyak prestasi, kita punya banyak skill, maka cewek itu pasti akan mau sama kita, bro. Nah, kalau kalian pengen cara instan biar kalian bisa PDKT sama cewek, ya lo bisa membaca buku dari Pria Bertumbuh. Di book tersebut gue sudah menjelaskan gimana caranya PDKT sampai jadian sama cewek secara instan. Dan kalau kalian mau konsultasi, mau nanya-nanya sesuatu atau mau request video, kalian bisa hubungi gue di WhatsApp atau komentar aja di video ini. Jangan lupa like, komen, dan follow, dan juga bagikan video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.